Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pembelajar? Bertemu kembali dengan kelas Fisika Bu Berlian. Pada pertemuan kali ini, kita akan meneruskan pembahasan kita tentang rangkaian listrik arus bolak-balik. Arus bolak-balik atau alternating current adalah arus listrik yang arah dan besarnya berubah-ubah terhadap waktu. Pada umumnya, perubahan terjadi secara periodik. Di sini diperlihatkan persamaan dari arus bolak-balik. Kita perhatikan bahwa I ini adalah fungsi dari waktu ya. Ini sama dengan IM adalah arus maksimum sin omega T plus si 0. Di sini omega adalah frekuensi yang dapat dinyatakan dalam 2πf dengan F kecil adalah frekuensi atau 2π per T dengan T besar adalah perioda. Untuk arus maksimum, ini dapat kita lihat pada osiloskop. Arus maksimum kita baca dari sini. Ini adalah arus maksimumnya. Kemudian untuk arus di sini biasa dikatakan arus efektif atau arus root mean square itu adalah sama dengan arus maksimum per akar 2. Dan arus efektif ini terbaca pada alat ukur seperti multimeter atau multitester. Hubungan amplitudo tegangan atau arus bolak-balik dengan sudut fase dapat dinyatakan secara grafik dalam diagram fasor. Fasor berasal dari bahasa Inggris, fasor yaitu fase vektor. Jadi, fasor adalah suatu vektor yang berputar berlawanan arah putaran jarum jam terhadap titik asal dengan kecepatan sudut omega. Fasor suatu besaran dilukiskan sebagai suatu vektor yang besar sudut putarnya terhadap sumbu horizontal atau sumbu X sama dengan sudut fasenya. Nilai maksimum besaran tersebut adalah panjang fasor, sedangkan nilai sesaatnya adalah proyeksi fasor pada sumbu vertikal atau sumbu Y. Dalam diagram fasor, penggambaran arus dan tegangan sebagai vektor adalah untuk mempermudah analisis rangkaian arus bolak-balik yang lebih rumit. Perlu diingat bahwa sesungguhnya arus dan tegangan adalah skalar, bukan vektor. Berikut ini adalah gambar dari diagram fasor. Kita perhatikan bahwa panjang fasor menunjukkan nilai maksimumnya. Jadi kalau gambarnya seperti ini I maksimum, panjangnya sepanjang ini, maka ini menunjukkan I maksimum ini menunjukkan panjang fasor menunjukkan nilai maksimumnya. Jadi semakin panjang fasornya, maka nilai maksimumnya semakin besar. Oke, untuk yang ke arah sumbu vertikal, nah yang ini menunjukkan nilai sesaatnya. Jadi ini menunjukkan nilai sesaat I ya, arus. Sedangkan yang ini menunjukkan nilai sesaat dari tegangan. Pada rangkaian AC berlaku hukum Kirchhoff dan hukum dalam arus searah. Hanya saja, komponen yang berperan dalam rangkaian AC bukan hanya resistor, tetapi juga kapasitor dan induktor. Ketiga komponen tersebut atau RLC berperan mirip hambatan dan disebut dengan impedansi dengan satuan ohm. Perhatikan sebuah rangkaian arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah resistor dan generator AC seperti pada gambar. Berhubung hanya ada hambatan atau resistor di sini, maka generator AC akan saya simbolkan dengan simbol VR. Di sini VR akan sama dengan V maksimum dikalikan dengan sin omega T. Dan IR atau arusnya sama dengan I maksimum dikalikan sin omega T.
Di sini berlaku juga hukum Kirchhoff kedua, sehingga kita dapatkan V maksimum itu akan sama dengan I maksimum dikalikan R. Begitu juga V efektif sama dengan I efektif dikalikan dengan R. Oke, di sini kita perhatikan bahwa fasa dari tegangan dan arus ini memiliki fasa yang sama, sehingga jika dibuat dalam diagram fasor, maka arah dari arus dan arah tegangan ini memiliki arah yang sama. Jika dibuat dalam bentuk grafik, kita perhatikan pada saat tegangan 0, arus pun 0. Pada saat tegangan maksimum, arus pun maksimum. Begitu juga pada saat tegangan minimum, arus pun minimum. Inilah yang disebut dengan tegangan dan arus ini satu fasa. Pada gambar berikut ditunjukkan rangkaian arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah kapasitor dan sumber tegangan AC. Rangkaian arus bolak-balik yang hanya mengandung kapasitor murni disebut dengan rangkaian kapasitor murni. Di sini tegangan pada kapasitor kita nyatakan dengan Vc dan arusnya nanti kita akan nyatakan dalam simbol IC ya. Di sini Vc akan sama dengan V maksimum dikalikan dengan sin omega T. Ternyata arus IC-nya itu sama dengan I maksimum sin omega T plus pi per 2. Di sini ternyata antara tegangan dan arus tidak satu fasa, melainkan arus itu mendahului tegangan sebesar pi per 2. Jika kita perhatikan diagram fasornya, maka kita akan gambarkan bahwa arus mendahului tegangannya. Tegangannya itu sebesar 90 derajat. Jika kita perhatikan grafiknya, tegangan dan arus terhadap fungsi waktu, kita perhatikan bahwa arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Di sini pada T sama dengan 0, arus sudah maksimum, sudah bernilai maksimum, sedangkan tegangannya masih 0. Pada saat tegangan maksimum, arusnya 0. Begitu juga pada saat arus minimum, tegangannya bernilai 0 di sini. Untuk rangkaian seperti ini atau rangkaian kapasitor ini, yang bertindak sebagai hambatan bukan lagi resistor, tetapi yang disebut dengan reaktansi kapasitif atau biasa disimbolkan dengan Xc. Ini disebut dengan reaktansi kapasitif. Dan satuan dari reaktansi kapasitif ini adalah ohm. Di sini reaktansi kapasitif nilainya akan sama dengan 1 per omega C. Atau bisa kita jabarkan, omega itu adalah 2πf, sehingga ini sama dengan 2πf kecil dikalikan dengan C. Seperti halnya hambatan pada rangkaian AC, di mana V itu sama dengan I dikalikan R, maka di rangkaian ini pun kita dapatkan Vc itu akan sama dengan IC dikalikan dengan XC. Jadi sekali lagi yang bertindak sebagai hambatan pada rangkaian bukan lagi resistor tetapi reaktansi kapasitif. Mari kita bahas induktor pada rangkaian arus listrik bolak-balik. Pada gambar di depan ini adalah gambar yang menunjukkan rangkaian arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah induktor dan sebuah tegangan AC. Tegangan pada induktor kita nyatakan dengan simbol VL
Dan nanti arusnya akan kita nyatakan dengan IL. Di sini VL itu sama dengan V maksimum dikalikan sin omega T, sedangkan IL-nya itu sama dengan I maksimum sin omega T dikurangi Pi per 2. Nah, di sini arus ini ketinggalan fasanya sebesar 90 derajat. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram fasor, maka arus itu ketinggalan atau tegangan mendahului arus sebesar sudutnya 90 derajat. Jika kita perhatikan gambar grafik antara tegangan, arus, dan waktu, kita perhatikan di sini. Kalau kita teruskan ke sini ya, maka kita perhatikan pada saat tegangannya 0, arus memiliki nilai minimum. Pada saat tegangannya maksimum, arus memiliki nilai sama dengan 0. Pada saat tegangan sama dengan 0, arus memiliki nilai maksimum. Sekali lagi di sini bahwa arus atau tegangannya di sini mendahului arus sebesar 90 derajat. Nah, kita perhatikan di sini yang bertindak sebagai hambatan pada rangkaian ini bukan lagi resistor, tetapi yang disebut dengan reaktansi induktif atau biasa kita simbolkan dengan XL kecil ini ya. Ini adalah simbol dari reaktansi induktif. Yang satuannya ini sama dengan ohm. Sehingga kita dapatkan VL akan sama dengan IL dikalikan dengan XL. Nah, berapakah sebetulnya nilai XL? XL itu sama dengan omega dikalikan L. Atau sama dengan 2πf dikalikan dengan L. Di mana F adalah frekuensi dan L adalah induktansi yang satuannya adalah Henry. Jadi L itu adalah induktansi dan satuannya adalah Henry. Baik, mari kita perhatikan rangkaian RLC pada rangkaian arus bolak-balik. Jika kita menghubungkan seri antara resistor, induktor, dan kapasitor, maka nanti kita akan mendapatkan nilai arusnya sebesar V sama dengan I maksimum dikalikan sin omega T. Kemudian jika di sini kita sebut titik A dan di sebelah kanan adalah titik B, kita ingin mencari berapakah tegangan AB. Berapakah nilai tegangan AB? Maka kita tidak bisa menjumlahkan tegangan AB, tidak bisa kita jumlahkan sama dengan VR tambah VL tambah VC ya. Ini tidak bisa lagi kita lakukan. Kenapa? Ini tidak bisa ya, tidak bisa seperti ini. Mengapa? Karena antara tegangan VR, VL, dan VC itu memiliki fasa yang berbeda. Untuk mencari tegangan rangkaian RLC, mari kita buat terlebih dahulu diagram fasornya. Diagram fasor. Di sini kita akan mencari V-nya. Maka di sini kita tulis saja, kita gambarkan di sini ada VR. Ya, di sini VR-nya. Kemudian yang bagian atas ini adalah VL. Dan yang bagian bawah ini adalah VC ya. Ini adalah VC. Di sini ditulisnya maksimum ya. Oke, jika VL itu lebih besar daripada VC, maka bisa kita gambarkan seperti ini.
Ini adalah selisih antara VL dengan VC, kemudian ini adalah VR-nya ya. Nah, dengan bantuan trigonometri, bantuan Pythagoras, maka kita bisa mencari tegangannya atau V maksimumnya atau tadi VAB-nya ya. Di sini adalah VAB-nya yang tadi, maka atau V maksimumnya bisa kita tulis seperti itu. Maka V maksimum itu akan sama dengan akar VR kuadrat ditambah dengan VL min VC dikuadratkan. Begitu juga jika kita ingin mencari hambatan total rangkaian ya. Oke, untuk tegangan di sini, kalau di sini ada sudut sebesar theta, kita ingin mencari fasenya ya. Mencari sudut fase antara kuat arus dengan tegangan, maka kita bisa mencari lewat diagram fasor ini. Maka di sini theta, tan theta, tangen theta itu akan sama dengan VL min VC per R. Sehingga theta sendiri atau sudut fase itu akan sama dengan arcus tangen VL min VC per R. Oke, seperti itu. Kemudian bagaimana jika kita ingin mencari impedansi? Impedansi seperti yang sudah kita jelaskan di depan, impedansi itu adalah besaran yang merupakan hambatan total dari rangkaian AC, disebut dengan impedansi ya. Simbolnya adalah Z. Z itu adalah impedansi. Satuannya adalah ohm. Maka terlebih dahulu kita cari nilai reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan hambatannya. Dengan cara yang sama seperti dengan tegangan, nanti kita akan nyatakan diagram fasornya akan menjadi seperti ini. Ini adalah selisih dari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Kemudian di sini adalah nilai R. Maka kita bisa cari impedansinya melalui persamaan Pythagoras. Di sini kita dapatkan nanti seperti ini. Z akan sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat min XC kuadrat. Ini mohon maaf, ini tidak ada kuadrat di sini ya. Kuadratnya adanya di luar. Jadi ini tidak ada kuadrat. Jadi nantinya Z itu akan sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XL min XC dikuadratkan. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa mencari tadi sudut fasanya lewat diagram fasor ini. Dan di sini C atau tadi disebutkan theta ya, sudut fase itu sama dengan arcus tangen. Ini adalah arcus tan XL min XC per R. Untuk rangkaian seperti ini, di mana reaktansi induktif lebih besar daripada reaktansi kapasitif, disebut juga dengan rangkaian RLC yang bersifat induktif. Pada rangkaian RLC, di mana reaktansi induktif lebih kecil daripada reaktansi kapasitif, maka rangkaian tersebut biasa disebut dengan rangkaian kapasitif. Untuk mencari impedansinya, kita gambarkan dulu diagram fasornya. Di sini XL, kemudian di sini XC, kemudian R. Akan kita ubah nanti menjadi seperti ini. Di mana ini sudah selisih antara XC min XL, kemudian ini adalah R. Maka impedansinya bisa kita cari dengan persamaan Pythagoras di sini. Maka ini adalah Z atau impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XC min XL
dikuadratkan. Bagaimanakah jika ditemukan reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif? Jika terjadi seperti ini, maka rangkaian bersifat resistif. Jika kita turunkan, XL itu sama dengan omega L dan XC itu sama dengan 1 per omega C. Kita dapatkan 2πfL itu akan sama dengan 1 per 2πfC. Sehingga F kuadrat akan sama dengan 1 per 4π kuadrat LC. Atau kita dapatkan F sama dengan 1 per 2π dikalikan dengan 1 per LC. Nah, F di sini disebut dengan frekuensi resonansi. Ketika frekuensi sumber arus bolak-balik sama dengan frekuensi resonansi, maka berlaku impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan 0 kuadrat sama dengan R. Maka di sini nilai Z bernilai minimum. Kemudian kuat arus rangkaian atau I itu sama dengan V per R. Prinsip resonansi ini merupakan dasar pembuatan rangkaian osilator dan rangkaian penala. Rangkaian osilator adalah rangkaian yang dapat menghasilkan getaran listrik dengan frekuensi radio. Sedangkan rangkaian penala adalah rangkaian yang berfungsi untuk memilih suatu gelombang radio yang diinginkan dari beberapa gelombang radio yang ditangkap oleh antena.